Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaifa halukum? Sehat semuanya? Semoga yang sakit segera disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Taib ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di taman surganya di akhirat kelak. Rasulullah SAW bersabda, "Idza marartum biriyadil jannah fartau." Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka ambillah faedah manfaat darinya. Ketika Rasul ditanya, "Wa ma hiya riyadul jannah?" Apa itu taman surga? Rasul mengatakan, "Majalisuz zikr." Majelis zikir. Kata ulama salaf, di antaranya Atha bin Abi Rabah, majelis zikir adalah majelis ilmu, majlis halal wal haram. Taib ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bersama, tidak lama lagi kita akan kedatangan tamu yang mulia, dhaifun karim, yang banyak membawa kebaikan, keberkahan, rahmat dan ampunan dari Allah. Apa itu? Bulan Ramadan. Maka pesan para ulama di antara kiat menyambut kedatangan Ramadan, yang pertama ada kegembiraan. Jangan ada keluh kesah. Waduh, nggak iso mangan awan. Waduh, nggak iso ngemil. Nggak iso ngopi di siang hari. Bisa nanti sore atau pagi sahur. Nah, harus lapang dada bergembira menyambut Ramadan. Sebagaimana firman Allah, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan rahmat dan karunia dari Allah, hendaklah mereka bergembira, dan itu lebih baik dari mereka yang kumpulkan. Kemudian yang kedua, kata para ulama, di antara kiat menyambut Ramadan, yaitu dengan banyak berdoa kepada Allah. Sebagaimana salaf dahulu, kata Imam Ibn Rajab, as-salaf kanu yad'unallah sittata ashhur an yuballighahu Ramadan. Dahulu para salaf, para sahabat, tabi'in, tabi'in, mereka berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum datang Ramadan untuk dipertemukan dengan Ramadan. Semoga Allah mempertemukan kita dengan Ramadan
dalam keadaan sehat walafiat, imanan wahtisaban. Kemudian yang ketiga, di antara kiat menyambut Ramadan dengan taubatan shadiqah, dengan bertobat, ya, dengan taubatan nasuha. Kullu bani Adam khata, setiap manusia pasti berbuat kesalahan, wa khal khata'in atawabun, dan sebaik-baik yang bersalah yang bertobat. Kata para ulama, kalau Ramadan bukan tempat untuk bertobat, kapan lagi? Apalagi Rasul mengatakan, raghima anfu rajulin dakhala alai Ramadan tsumman salakha falam yughfar lahu. Rasul mengatakan, celaka, binasa, rugi seseorang ketika sudah masuk bulan Ramadan, kemudian Ramadan pergi, namun dia masih belum diampuni. Semoga Allah mengampuni segala dosa kita. Kemudian kiat yang keempat, kata para ulama, ini intinya thalabul ilmi. Perlu untuk murojaah, mengulang kembali pelajaran yang berkaitan dengan puasa ibadah di bulan Ramadan. Sebagaimana kata Imam Bukhari, al-ilmu qoblal qawli wal amal. Ilmu sebelum berucap, sebelum beramal. Dan dari sinilah wallahu alam, panitia mengusulkan untuk kajian kita sebelum Ramadan ini, ya, berkaitan dengan Ramadan. Setuju? Ya nggak setuju nggak apa-apa. Iya. Setuju nggak setuju ya harus setuju. Baik. Alhamdulillah ada makalah yang sudah saya tulis sudah lama, ini mungkin 10 tahun yang lalu. Sering kita tampilkan kalau awal Ramadan atau sebelum Ramadan. Ini hanya sekedar ringkasan, ya, ringkasan dari beberapa bab yang ada dalam kitab atau kuteb ini, ya, kitab aslinya ini Siyam Ramadan, kuteb kecil oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zinu rahimahullah. Tapi nggak kita terjemahkan semuanya, kita nukil beberapa poin-poinnya saja. Taib, semuanya sudah megang fotokopiannya? Taib, sekarang kita coba bersama-sama mempelajari Siyamu Ramadan. Ya, sekali lagi ini hanya ringkasan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zinu rahimahullah ta'ala, dan tidak harus khatam selesai makalah ini. Nah, semampunya saja di sini. Yang pertama disampaikan ayat-ayat tentang puasa. Dalam surat Al-Baqarah 183 sampai 185. Kita baca ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ini kata para ulama, faedah disebutkan orang-orang sebelum kita untuk menguatkan, ya, kita berpuasa. Karena kalau kita tok yang disuruh berpuasa kayaknya berat. Tapi kalau ada yang diwajibkan sebelum kita, ini akan lebih meringankan. Itu faedah disebutkan diwajibkan puasa atas orang-orang sebelum kita. Yang berikutnya juga disebutkannya orang-orang sebelum kita berpuasa juga, karena faedah puasa ini sangat amat banyak dan sudah dikenal sejak dahulu kala. Ini untuk lebih menyemangati kita melaksanakan ibadah puasa. Insya Allah akan ada beberapa faedah yang dipetik nantinya. Ayyaman ma'dudat. Puasa Ramadan hanya hari-hari yang ditentukan. Faman kana minkum maridun au ala safarin faidatun min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya
dalam kurung jika mereka tidak berpuasa maka membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Kemudian ayat berikutnya, syahrul ramadhan alladzi unzila fil Qur'an. Bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Quran, hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatun minal huda wal furqan, dan penjelas dari petunjuk dan sebagai pembeda. Faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa menyaksikan bulan Ramadan di negerinya, di antara kalian, maka wajib dia berpuasa. Wa man kana maridhan aw ala safarin faidatun min ayamin ukhar. Dan barang siapa yang sakit atau dalam keadaan safar, lalu dia tidak berpuasa, maka diwajibkan mengganti di hari-hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, tidak menghendaki kesulitan. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Agar kalian menyempurnakan bilangan puasa Ramadan, dan agar kalian bertakbir kepada Allah atas apa yang Allah berikan kepada kalian petunjuk, dan agar kalian bersyukur. Itu 3 ayat tentang puasa. Sebetulnya ada beberapa ayat setelahnya, cuma ini sekedar ringkasannya. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Jamil Zinu, pelajaran yang bisa dipetik dari ayat-ayat di atas. Ya, ana baca dulu yang bahasa Arabnya. Min fawaidil ayat. Yang pertama, faradallahu siyam alal mu'minin. Allah mewajibkan puasa atas orang-orang yang beriman. Dalilnya jelas, kutiba alaikum asyam. Kutiba di situ maknanya faradha alaikum. Allah mewajibkan atas kalian berpuasa. Kama faradahul alal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah wajibkan kepada orang-orang sebelum mereka, lima fihi minal fawaid ad-dunyawiyah tsummal ukhrawiyah. Karena di dalam puasa banyak manfaat dunia dan akhirat. Ya. Contoh, dalam urusan dunia ini sudah dimaklumi. Ya, banyak orang yang sakit, alhamdulillah bisa terobati dengan puasa. Meskipun tidak ada hadis sumu tasehu. Ya, banyak khatib dai ketika khutbah Ramadan membawakan hadis tidak ada asalnya. Puasalah kalian akan sehat. Dan itu banyak juga dalam iklan obat. Itu hadisnya tidak apa? Meskipun maknanya benar. Ya, itu sekali lagi dengan puasa badan terasa apa? Sehat insyaallah ta'ala. Meskipun niatnya bukan untuk itu. Niatnya untuk ibadah, tapi itu otomatis sudah. Ya, maka jangan dipaksa-paksakan ngarang apa? Hadis. Nah, demikian pula ya dalam urusan akhirat pahalanya luar biasa. Yang kedua, al-husul ala martabati taqwallah azza wa jalla fi siyam. Dengan puasa seorang hamba akan meraih derajat taqwallah. Di antaranya dengan puasa kita banyak ibadah. Dengan puasa kita banyak meninggalkan maksiat kepada Allah. Kalau mau berbuat maksiat ingat, saya puasa. Jangan ngomong nanti saja, jangan. Ya, saya berpuasa, stop maksiat. Tadi persiapannya taubatan nasuha. Maka dengan itu banyak meninggalkan maksiat. Maka dengan puasa seorang hamba meraih derajat taqwallah, dan tentunya iman semakin bertambah. Yang ketiga di antara faedahnya, asyam ayyamu ma'dudah. Puasa itu hanya hari-hari ya yang sudah ditentukan, tidak lebih dari 30 hari. Sebagaimana kata Rasul SAW, fa in ghumma alaikum fa akmilu iddata sya'ban 30. Apabila langit tertutup mendung, genapkan bilangan bulan Sya'ban 30 hari. Sama dengan Ramadan, kalau langit tertutup mendung tanggal 29 Ramadan, maka genapkan bilangan Ramadan 30 hari. Nah, setelah itu baru Idul Fitri.
Kemudian yang keempat, al-marid wal musafir yubah lahumal fitr fi Ramadan wa alaihimal qada. Orang yang sakit dan musafir dibolehkan berbuka puasa di Ramadan, namun wajib mengqadha. Meskipun di sini ada perincian dari para ulama. Orang yang sakit ada 3 kategori. Orang yang sakit ada 3 kategori. Yang sakitnya tidak memadaratkan kalau dia berpuasa. Saya sakit nggak puasa, kenapa? Saya sakit. Sakit apa? Sakit panu. Ini nggak ada efek sama sekali terhadap puasanya. Nggak memadaratkan orang tersebut kalau dia apa? Berpuasa. Ya. Atau sakit-sakit yang tadi intinya tidak memadaratkannya kalau dia berpuasa. Maka tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan, tetap wajib puasa. Ya. Yang kedua, sakit yang memang kalau dia puasa itu bisa ya memberatkannya, bisa memadaratkannya. Penyakit, kalau dia berpuasa bisa tambah sakit, tambah memadaratkannya, maka disinilah letak keringanan itu berlaku. Boleh dia tidak apa? Berpuasa, namun mengganti di hari yang lain setelah Ramadan. Ya mungkin di antara antum ya lupa tahun lalu puasa masih punya utang karena sakit, masih ada kesempatan bayar utang. Bayar utang apa? Iya. Paham dong? Ya, masih ada hari-hari kurang lebih seminggu ini untuk antum membayar utang. Baik yang akhwat yang dahulunya haid ketika Ramadan atau yang tadi mungkin sakit lupa membayar di waktu ya luar Ramadan, masih ada waktu membayar utang puasa tahun yang lalu. Kemudian yang ketiga, orang yang sakit permanen. Yang kalau dia berpuasa itu bermadarat baginya. Ya contoh yang mungkin paling banyak orang yang naudzubillah min dzalik ya sering ya cuci darah, ya sudah gagal ginjal atau yang semisal dengannya. Kalau dia berpuasa akan bermadarat baginya. Ya. Ini yang sakit yang dibolehkan tidak berpuasa, bahkan tidak wajib mengqadha, cukup membayar fidyah. Nanti disamakan keadaannya dengan orang yang sudah tua renta, sudah lanjut usia. Dalilnya tadi surat Al-Baqarah 184, wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Membayar fidyah. Dan ini poin yang kelima. Karena takhir bainal iftar fi Ramadan wa daf'id fidyah awis shaum summa nusikha. Dulu awal syariat Islam masih diberi pilihan antara berbuka di bulan Ramadan dan membayar fidyah atau puasa. Artinya di awal-awal tidak diwajibkan puasa. Di awal-awal ya diturunkannya Islam tidak diwajibkan puasa, tapi diberi pilihan puasa atau membayar fidyah. Bagaimana cara membayar fidyah? Kata para ulama ada 2 cara. Yang pertama dengan bahan makanan pokok yang sudah dimasak. Sebagaimana riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika beliau sudah lanjut usia, beliau mengumpulkan 30 orang fakir miskin, langsung diberi makanan. Ya, 1 porsi setiap orangnya. Ini kalau yang matengan istilahnya. Adapun yang mentahan 1 hari, ya ada yang mengatakan 1,5 kilo beras. Atau ya ada yang mengatakan 1 mud.
Ya, 1 mud itu 1/4 sok. 1 sok, ya dia mengatakan 2,5 kilo seperti zakat fitr. Ya, artinya 2,5 kilo dibagi 4, ketemunya berapa? Hah? Ya, ada seperti itu. Jadi kalau mau, ya intinya 1 mud 1/4 sok, 1 sok itu sama dengan antum membayar apa? Zakat al-fitr. Nah, tinggal pilih yang mana. Dan intinya ini bagi yang sudah lanjut usia, yang nggak bisa berpuasa, atau yang sakitnya permanen. Kalau dia puasa, kapanpun, itu pasti memadaratkannya. Maka diwajibkan membayar fidyah. Baik, kemudian faedah berikutnya dari ayat-ayat tadi, kemudian dinasakh. Ya, awalnya tidak diwajibkan, namun diberi pilihan antara berbuka membayar fidyah dan berpuasa, kemudian dihapus syariat tersebut, wa asbasom fardon, maka menjadi wajib ya sampai hari kiamat. Yang keenam, fadlu syahr Ramadan. Di dalam ayat tadi ada keutamaan bulan Ramadan, wa fadlul Quran, dan keutamaan Al-Quran. Alladzi anzalahullah fihi wa bima annal inzal yakunu minal ala'il asfal fayakunu hadal inzal dalan ala ulwillah ala arsyihi kama sarahat bil ayat wal ahaditsun nabawiyyah as-sahihah. Dan namanya Allah menurunkan Al-Quran itu menunjukkan bahwasanya Allah ada di atas langit, di atas arsy. Namanya menurunkan dari mana ke mana? Dari atas ke bawah. Berarti Allah fil ulu. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang diselisih oleh Ahlul Bid'ah. Adapun dalil-dalil tentang ketinggian Allah, kata Imam Ibnu Qayyim, ada lebih dari 2000 dalil. Mau disebutkan di sini? Mustahil. Taib. Intinya ini akidah Ahlussunnah sepanjang masa Allah di atas langit. Di antara dalilnya ayat-ayat yang berkaitan dengan diturunkannya Al-Quran. Bukan hanya ayat ini saja. Ayat yang semisal dengannya. Inna anzalnahu fi lailatil. Itu juga menunjukkan Allah ada di atas. Karena Allah menurunkan Al-Quran. Dan menurunkan dari atas ke bawah. Yang ketujuh, wujubus siyam ala man syahida syahr Ramadan minal mukallafin. Wajibnya puasa bagi yang menyaksikan bulan Ramadan dari orang-orang yang mukallaf. Nanti akan ada perincian ya atas siapa diwajibkan puasa tersebut. Kemudian yang ke-8, syariat Allah samhatun muyassarah. Syariat Allah itu mudah. Ba'idah lil masyaqqa wal usr. Jauh dari kesulitan dan ya keberatan. Makanya kalau yang sakit ada keringanan. Cuma jangan dimudah-mudahkan sesuai selera hawa nafsu. Wah, saya kerjanya berat Ustaz. Ya, apa kerjanya? Ya. Hah? Ya kerjanya mungkin jaga toko, ya. Ya karena banyak makanan kan berat lihatnya, kepingin apa? Nyemil. Yang tidak ada alasan, ya selama tidak ada dalil ya diringankannya tetap diwajibkan. Ya, atau mohon maaf misalnya pekerja kasar seperti di pasar atau mungkin ya mengangkut barang kuli atau yang semisal dengannya, sekali lagi tidak ada alasan untuk tidak berpuasa. Nah, kemudian yang ke-8, ta'zimullah bitakbir yaumal id wa syukur ala ni'amillah. Dari ayat tadi terdapat dalil wajibnya mengagungkan Allah dengan bertakbir mulai di malam Idul Fitri. Selesai ya Ramadan, artinya sudah dilihat hilal ya Syawal, maka setelah itu disyariatkan mengumandangkan takbir, tapi haram pakai joget-jogetan. Nah, naudzubillah min salin, sangat bertentangan bagaimana seorang hamba bertakbir mengagungkan Allah namun bermaksiat kepada
Allah dengan joget-joget tadi. Ya, ikhtilat laki dan perempuan, naudzubillah min dzalik. Atau dicampur dengan bid'ah-bid'ah. Ini tidak sesuai dengan syariat Allah. Yaitu sebagian faedah dari ayat-ayat tentang puasa. Sekarang kita lanjut poin berikutnya. Siyam Ramadan wa hukmuhu. Puasa Ramadan dan tentang hukumnya. Yang pertama tentang definisi puasa. Apa sih puasa itu? Huwal imsak anit ta'am wasyarab wal jima' wa jamin mufattirat biniyatil ibadah lillahi ta'ala min tulu'il fajar ila ghurubis syams. Puasa adalah menahan diri dari makan dan minum dan berjima dan dari segala hal yang membatalkan puasa. Karena yang membatalkan puasa bukan hanya makan, minum, berjima, rokok juga apa? Nah, ya. Atau memakai infus yang mengganti makan dan minum juga sama membatalkan puasa. Atau ya memuntahkan diri, nanti akan ada pembahasannya. Itu juga membatalkan puasa. Artinya puasa menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkannya. Terutama makan dan minum dan juga al-jima tadi. Kemudian yang kedua poinnya dengan niat ibadah. Karena ada orang puasa niatnya untuk apa? Cek di lab. Ya, cek lab. Ya, ini bukan puasa yang kita bahas sekarang. Tapi di sini niatnya untuk ibadah lillahi ta'ala. Kemudian waktunya dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Ini definisi puasa syar'an secara syariat. Hukum puasa, ya maksudnya puasa Ramadan. As-saumu wajibun ala kulli muslimin. Puasa wajib atas setiap muslim. Kalau orang kafir puasa bagaimana? Hah? Tapi tidak sah. Nah, sebetulnya kalau mau dibahas lagi, ada ungkapan dari para ulama, orang kafir sebetulnya juga mukhatabuna bi syariatil Islam. Bahwasanya orang kafir juga diwajibkan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan ya di dalam agama apa? Al-Islam. Ya, karena mereka juga apa? Diperintahkan ya ayyuhan nasu budu rabbakum, wahai manusia beribadalah kepada Rabb kalian. Allah menunjukkan ayat ini kepada semua manusia. Ya, kalaupun mereka nggak melaksanakan, ya mereka tanggung nanti dosanya. Nah, puasa wajib bagi setiap muslim. Ini intinya syarat wajib puasa. Apa syarat wajib puasa? Islam. Yang kedua baligh. Anak kecil tidak wajib berpuasa, tapi boleh dianjurkan. Jangan dipaksa. Ya, sampai pukul, sampai dicambuk, naudzubillah min dzalik. Ya, kalau mau dilatih boleh, kalau mau biasakan silahkan, tapi tidak wajib dia berpuasa sampai dia baligh. Kemudian yang ketiga syarat wajib puasa akil, al-akal, orangnya berakal. Orang gila jangan antum wajibkan. Iya, makanya sudah kita pernah sampaikan. Puasa saja syarat wajibnya itu berakal. Maka bagaimana mungkin namanya wali Allah itu orang gila? Ya, orang gila saja sudah kita tahu dia nggak berpuasa. Gimana dikatakan wali Allah? Sedangkan wali Allah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka harus beriman, mereka harus bertakwa. Takwa melaksanakan perintah Allah, di antaranya puasa Ramadan. Ya, kalau ada yang dikatakan wali di bulan Ramadan ngisep rokok atau makan minum saenake dhewe, ini bukan wali Allah, ini wali apa? Wali murid juga bisa. Baik. Qadirin alaih. Syarat yang keempat, mampu berpuasa. Dan dalam Islam semua kewajiban diikat dengan fattaqullaha la yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Ya seperti tadi, orang yang sakit, yang kalau dia puasa sangat berat baginya, bisa memadaratkannya, artinya dia tidak sanggup, tidak mampu, tidak wajib berpuasa ketika sakit itu. Syarat berikutnya mukimun. Dia bermukim, bukan musafir. Tadi kalau safar, itu salah satu yang menjadikan dia boleh tidak berpuasa. Wa man kana minkum maridun aw ala safarin. Nah, kalau dia mengatakan, loh kan sekarang safar bisa pakai pesawat Ustaz, sangat mudah. Ya, kita katakan iya, tapi kadang juga apa? Susah. Ya, belum pernah kena delay sampai 7 jam, 8 jam. Ya, ini sekali lagi namanya safar, kata Rasul, as-safar qit'atun minal azab. Safar itu potongan daripada azab, berat. Ya, makanya ada keringanan. Kemudian ditambah lagi untuk perempuan secara khusus syarat wajib puasa, wa yajib alal mar'a in tahurat minal haid wan nifas. Kalau sudah suci dari haid dan juga an-nifas. Kemudian yang ketiga di sini kata Syekh, yasbutu Ramadan biru'yati hilalihi. Ini kapan kita mulai berpuasa? Kapan kita mulai berpuasa? Kata beliau, Ramadan itu bisa ditetapkan yang pertama lewat ru'yatul hilal. Bukan dengan hisab, bukan dengan lewat mimpi, bukan lewat ramalan. Ya kan di negeri kita banyak metode menentukan awal Ramadan. Yang lebih nyeleneh lagi langsung telepon kepada itu wali yang tadi, wali Majnun. Paham tak? Nah, naudzubillahi min dzalik. Ya, tapi memang ya itu keyakinan mereka sebetulnya. Ya. Mereka katanya dapat wahyu. Nggak tahu wahyu gang berapa. Cuma ini sekali lagi fenomena yang ada di negeri kita. Dolalat, banyak kesesatan-kesesatan. Nah, namun dalam syariat Islam, cuma hanya ini cara menentukan awal Ramadan dan juga akhir Ramadan dengan ru'yatul hilal. Rasul bersabda, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kalau melihat hilal. Terang benderang hadisnya. Puasalah kalau melihat hilal. Wa aftiru li ru'yatihi. Beridul fitrilah kalau melihat hilal. Fa in ghumma alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30 yauman. Kalau langit tertutup mendung, genapkan bilangan bulan Sya'ban 30 hari. Ya, ketika tanggal 29 Sya'ban dilihat hilal enggak kelihatan, meskipun wujud hilal ada. Tapi kalau tertutup mendung, Rasul mengatakan genapkan bilangan bulan Sya'ban 30 hari. Kalau kita mengaku ahlus sunnah, kata Imam Al-Auza'i, naduru ma'sunnah haitsu darat. Kita berputar bersama sunnah, kemana sunnah itu berputar. Sunnah Rasul mengatakan Ramadan hanya bisa ditentukan yang pertama lewat ru'yatul hilal. Bukan dengan hisab. Kemudian kalau seandainya tertutup mendung meskipun di langit ada hilalnya, tapi nggak kelihatan dengan kasat mata, atau kalau istilah mereka wujud hilal. Ya, kalau antum Islam mendengar sudah wujud hilal tapi nggak kelihatan, tetap nggak boleh puasa. Genapkan kata Rasulullah menjadi 30 hari. Ini kurang jelas apa Rasul menjelaskan masalah hal ini. Tapi kok kenapa umat Islam masih ribut terus? Padahal Allah mengatakan fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallahi wa rasul. Jika kalian berselisih pendapat tentang urusan agama, kembalikanlah kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW. Ini hadisnya, ini nasnya. Nah, maka seorang muslimah yang bijak, ittiba kepada Sunnah Rasul SAW, tidak berpuasa kecuali lewat ru'yatu al-hilal. Dan tentunya
dengan dikoordinasi oleh pemerintah kaum muslimin. Jangan coba-coba apa? Menentukan sendiri. Saya sudah ru'yatul hilal Ustaz. Kemarin kelihatan saya. Di mana kelihatannya? Ya di mall. Ya, na'udzubillah min dalik. Atau salah melihat ya lampu menara dikira apa? Nah, makanya para sahabat dahulu, sebagaimana kata Abdullah bin Umar, taro'an nasul hilal. Manusia mengaku melihat hilal. Fa'akhbartun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mengabarkannya kepada Rasul sebagai pemimpin kaum muslimin pada waktu itu. Fasoma wa amaran nas bisyami. Beliaulah yang mengumumkan, memerintahkan kepada orang lain untuk berpuasa. Yang melihat siapa? Abdullah bin Umar. Tapi Abdullah bin Umar nggak nge-share langsung. Beliau apa? Lapor dulu kepada waliul amr. Kemudian waliul amr lah yang apa? Memutuskan, mengumumkan. Paham dong? Ini ibadah kolektif harus apa? Di bawah naungan waliul amril muslimin. Ya. Jadi kalau ditanya ikut pemerintah atau ikut swasta? Alhamdulillah. Baik. Yakin ya? Nah, nanti di luar beda lagi. Nah, ikut suami. Kalau suaminya ikut swasta gimana? Ikut juga. Oh, iya. Pemimpin di sini pemimpin waliul amr. Ya, bukan apa? Pemimpin rumah tangga. Nah, itu lain ceritanya. Ya, kalau waliul amr memerintahkan, ya, besok misalnya puasa, sedangkan suami mengatakan enggak, ya 2 hari lagi. Dari mana? Dari wahyu misalnya. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat apa? Al-Khaliq. Paham ya? Dan ini bagus pertanyaannya. Ya. Maka harus dijawab sekarang tadi. Misalnya ya, tadi ini diulang lagi. Kalau pemerintah mengatakan misalnya puasa hari Rebu. Misalnya minggu depan. Suaminya mengatakan enggak, hari Kamis. Ya, sama-sama katanya pemimpin. Maka mana yang diikuti? Yang paling cepat. Atau yang paling... ini akidah Ahlussunnah juga. Nah, mana yang diikuti? Ulil amri, pemerintah kaum muslimin. Nah, suaminya wajib diajak tobat. Ya, untuk ikut apa? Pemimpin kaum muslimin yang menentukan awal Ramadan dengan ru'yatu al-hilal. Ikhwani fillah wa khatir rahimani wa rahimakumullah, poin berikutnya hukmun niyah. Hukum niat ya. Ketika misalnya pemerintah sudah menentukan lewat sidang isbat puasa misalnya, puasa besok misalnya, maka kewajiban pertama setiap muslim muslimah ya punya niat untuk puasa besok dan sampai akhir Ramadan. Ini kalau puasa wajib, itu wajib ada niat sebelum terbitnya fajar. Ya, ini beda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, Rasul SAW dahulu tidak ya mengharuskan niat ketika malam harinya atau ketika sebelum terbit fajar. Makanya Rasul ketika mau sarapan di pagi hari tidak ada makanan, beliau puasa sunnah. Artinya mendadak apa? Puasanya. Paham dong? Tapi kalau puasa wajib, Rasul bersabda, "Malam yubayyiti siyama minal lail fala siyamalah." Barang siapa yang tidak meniatkan puasa di malam harinya, maka tidak sah puasanya. Ini kata ulama, entah itu puasa wajib Ramadan atau mengqadha. Ya. Ini juga wajib ada niat di malam harinya. Atau puasa nazar. Ini tiga-tiganya puasa apa? Wajib, harus ada niat. Misalnya orang itu masih punya utang Ramadan tahun yang lalu. Ya.
Pagi tadi misalnya, waduh nggak ada sarapan, saya mengkodok saja. Nggak boleh. Ya, harus ya niatnya apa? Dari awal. Malam hari sudah niat. Paham? Ya, tapi kalau muncul tiba-tiba niat mengkodok, sudah lewat fajar sodik tadi, tidak sah puasanya. Rasul mengatakan, malam yubaiti siyam fala siyamalah. Barang siapa yang nggak meniatkan puasa tadi wajib, maka tidak sah puasanya. Meskipun ulama berbeda pendapat, apakah sekali saja meniatkan sudah cukup atau tiap malam, wallahu alam yang rojeh cukup. Ya, pada awal masuknya Ramadan sudah niat sampai sebulan lamanya. Random, nggak harus apa? Nah, kemudian kata Syekh, wa yaksi as-saim an yami shaum fi qalbihi. Cukup orang yang berpuasa niat dalam hatinya. Nggak perlu pakai nawaitu. Hah? Yang hafal siapa hafal ini? Iya. Apalagi sebelum selesai taraweh atau sebelum bubar taraweh, nawaitu berjamaah. Bid'ah di atas apa? Bid'ah. Rasul nggak pernah mengajarkan demikian. Ya, secara lafadznya, secara jamaahnya, dan seterusnya. Kullu bid'atin dhalalah. Wa man tasahhara qabla al-fajr faqad nawa. Orang yang makan sahur di malam harinya, maka dia sudah berniat. Wa man kaffa 'anil akal wasyurbi wal mufattirat an-nahar mukhlishan lillah faqad nawa wa illam yatasahhar. Kalaupun dia enggak makan sahur sah puasanya, tapi dia kehilangan pahala makan sahur. Nah, taib ini yang berkaitan dengan beberapa poin masalah kewajiban puasa. Sekarang dibahas oleh Syekh, ini meskipun nggak berurutan dalam kitab aslinya, tentang kewajiban-kewajiban di bulan Ramadan. Kewajiban-kewajiban di bulan Ramadan. Wajibuka fi Ramadan. Selain wajib puasa, ada kewajiban yang lain yang harus diperhatikan juga. Di antaranya hafidh ala sholat, jaga sholat yang 5 waktu. Kata Syekh, famina sha'imin man yuhmiluna sholat. Di antara sebagian orang yang berpuasa, ya kan banyak kelihatannya yang meremehkan masalah apa? Sholat. Kalau puasa luar biasa dijaga. Tapi sholat 5 waktunya masih bolong-bolong. Ya, sahur jam 2 atau jam 1. Tidur sampai jam 7, jam 9. Mana subuhnya? Puasa juga. Nah, puasa salat subuh naudzubillah min dzalik. Ya, atau zuhurnya dan seterusnya. Padahal salat rukun Islam yang lebih utama dibandingkan puasa. Kalau kita menjaga puasa habis-habisan, maka juga demikian dengan salat yang 5 waktu. Hafidhu ala salawati wa salatil wusta. Jagalah salat-salat kalian dan juga salat al-wusta, subuh dan asar. Kemudian hafidh ala shaumi Ramadan. Juga yang berpuasa wajib menjaga puasanya. Jangan sampai melakukan, mengucapkan hal-hal yang bisa membatalkan puasanya atau yang merusak pahala puasanya. Oh, puasa biar nggak kerosok sampai maghrib nonton bioskop. Naudzubillahi min dzalik. Ya, ini sekali lagi sangat bertentangan dengan puasa itu sendiri. Atau nggak nonton bioskop, nonton TV di rumah, drakor. Taib naudzubillahi min dzalik. Ya, maka wajib bertobat. Ya, puasa dijaga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena puasa bukan hanya menahan lapar dan haus saja, namun juga menahan yang bermaksiat dari pandangan mata, ucapan, pendengaran dan seterusnya. Kemudian juga menjaga puasanya dari berbuka sebelum waktunya. Naudzubillah min dzalik. Di sini disebutkan sabda Rasul atau disebutkan riwayat Nabi pernah melihat dalam mimpi beliau kauman mu'allaqina bi araqib. Sekelompok orang yang digantung di tumit-tumit mereka, musyaqqaqatun asdaquhum, bibir mereka pecah-pecah, tasilu asdakum daman, mengucurkan darah.
Qultu man haula? Rasul bertanya, siapa mereka ini? Kata ya malaikat Jibril, alladzina yuftiruna qabla tihlati shaumihim, yang berbuka puasa sebelum waktunya. Misalnya azan maghrib jam 5:30, dia sudah berbuka jam apa? Kan bersegera kepada ampunan Allah. Nah, ini belum apa? Waktunya. Ini tidak sah puasanya, tadi ancamannya ibrat di neraka. Itu bagi yang puasa, berbukanya belum waktunya. Apalagi yang nggak puasa sama sekali. Lebih parah azabnya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang ketiga, wahdar al-jara bil fitr amaman nas. Hati-hati, sudah nggak berpuasa tanpa udzur syar'i, bangga nggak puasa. Kan banyak kadang ya di sebagian tempat sudah nggak puasa, bangga dengan apa? Dosanya, dengan maksiatnya. Makan minum dipamerkan di hadapan orang yang berpuasa. Hati-hati. Ini kata Rasul, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku diampuni kecuali yang bangga dengan dosanya. Ya. Ada dua golongan manusia yang nggak berpuasa. Yang satu sembunyi-sembunyi. Ya. Habis salat zuhur, ya, lapar, kemudian apa? Ya, sembunyi-sembunyi, singitan istilahnya, kemudian nyemil, kemudian minum, poso sapi. Nah, padahal sudah ya bukan anak kecil, sudah dewasa, sudah balik. Ini ancamannya tadi, digantung di dalam api neraka. Ya, darahnya bercucuran dari bibirnya. Ini yang puasa tapi membatalkan puasanya sebelum waktunya. Ancamannya itu. Ya. Lebih parah lagi, nggak berpuasa sama sekali. Ya, di tengah jalan pamer, dia nggak berpuasa, makan minum sembarangan di hadapan orang yang berpuasa. Tidak punya rasa malu sama sekali kalau dia nggak berpuasa. Paham dong? Ya, maka ini lebih parah lagi ancamannya. Sudah mendapatkan azab tadi, tidak ada ampun, kata Rasulullah SAW. Kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Kemudian juga yang diwajibkan menjaga akhlak. Jangan sampai berucap, berkata yang dusta. Jangan sampai berkata-kata yang kotor. Sebagaimana kata Rasul, malam yada qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'ama wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, perbuatan dusta, Allah tidak butuh kepada puasanya. Nah, itu tadi hadisnya disebutkan, kamin sa'imin. Masih apa enggak, Pak? Kamin sa'imin laisa lahu min siyamihi illa dhama. Ya, atau al-ju' wal atas. Kata Rasul, berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga. Nah, artinya tidak mendapatkan pahala puasa karena tadi tidak menjaga ucapannya, perbuatannya. Jadi ada yang mengurangi pahala puasanya, bahkan ada yang membatalkan pahala puasanya. Maka ini yang harus betul-betul dijauhi. Ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian disebutkan oleh Syekh juga, pelajari hal-hal yang berkaitan dengan masalah puasa. Lanjut apa cukup? Sekarang sunnah-sunnah puasa dan adabnya. Ini harus perhatikan, ada hal yang wajib, ada hal yang mustahab. Harus kita bisa membedakannya, memahaminya. Yang pertama, makan sahur. Seperti yang kita sampaikan tadi. Orang nggak makan sahur, tapi sudah niat di malam harinya, sah puasanya. Ya, sekali lagi, makan sahur itu mustahab hukumnya. Dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Namun sekali lagi, Rasul menganjurkan untuk makan sahur dan berbuka puasa dan menyegerakan berbuka puasa. Rasul bersabda, tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Makan sahurlah karena dalam makan sahur ada barokah. Ini
salah satu kiat meraih barokah dari Allah, ya, makan sahur. Kemudian Rasul mengatakan la yazalun nas bi khairin ma'ajal fitr. Senantiasa manusia dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Menyegerakan bukan artinya makan sebelum azan. Iya, azannya jam 5:30, makan, ya, buka puasanya jam 5:15 misalnya. Ya, ini haram. Kecuali kalau orang itu tidak sadar. Ini ada pembahasan lebih lanjut. Misalnya orang bekerja mungkin jam 4 pulang rumah, ya, ngeleset sebentar, mungkin dia sendirian ngekos karena dia, ya, mungkin, ya, dari luar kota tapi dia sudah lama kerja di Surabaya, ngekos sendiri, ngontrak sendiri, nggak ada keluarga yang lain, ya, lupa masang beker, jam 4 ngeleset sebentar, ya, kemudian tiba-tiba bangun, dilihat, oh kok sudah gelap, wah ini sudah terlambat saya, buka puasa, minum, makan kurma, ketika lihat jam, ternyata masih jam 5. Nah, nggak sengaja tuh, Bang, ya, maka lanjut atau batalkan puasanya. Lanjut, jangan lanjut makannya, iya, lanjutkan puasanya. Ini sama dengan orang yang lupa, ya. Kalau itu pembahasannya orangnya tidak sadar, bukan lupa karena dia baru bangun tidur tiba-tiba lihat sudah gelap padahal masih mendung, itu bukan jamnya. Nah, berbuka puasa. Ini pembahasannya, orang itu diangkat pena darinya. Taib. Kemudian makan sahur dan berbuka puasa itu mustahab. Orang nggak berbuka puasa boleh-boleh saja, tapi dia tidak mendapatkan, ya, tadi kebaikan yang kata Rasul, senantiasa manusia dalam kebaikan selama dia, ya, menyegerakan berbuka puasa. Kalau di dalam kitab Sahih Bukhari, itu dalam kitab Usyam, itu kita beberapa saat yang lalu pernah membahas tentang puasa wisol, puasa nyambung, ya, nyambung puasa. Apakah boleh orang nyambung puasa sampai makan sahur, ya, paket hemat? Karena nggak punya makanan untuk berbuka dan sahur kecuali satu saja, dijamak. Yes, buka puasanya pas makan sahur. Ya, mungkin jam 3 atau jam 4 misalnya. Apakah boleh? Di situ ada 3 kategori puasa wisol. Yang pertama, yang paling afdol berbuka puasa dengan disegerakan. Sebagaimana dalam hadis tadi. Menyegerakan puasa itu yang paling afdol. Ya, sudah tenggelam matahari atau sudah adzan maghrib langsung berbuka. Itu yang afdol. Tapi Rasul memberikan keringanan. Ya, sampai sahur boleh. Ya, boleh. Tapi tidak afdol. Paham dong? Oh, saya masih kuat Ustaz. Nggak berbuka pada waktu maghrib, nanti sampai mau menjelang subuh. Itu tadi paket hemat. Ya, boleh kata Rasul, tapi itu tidak ya, tidak afdol. Kalau terus-menerus bisa menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Yang nggak boleh, yang haram, kalau sampai menunda, ya, hingga esok harinya. Ya, seharian dia puasa ditambah lagi 1 hari berikutnya. Paham? Misalnya sekarang hari Selasa, puasa dia, nanti maghrib nggak berbuka, bukanya hari Rebu, besok. Ini puasa wisol. Ya, itu diharamkan oleh Rasulullah SAW. Nah, taib ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah. Kemudian disampaikan di sini hadis, karena Nabi SAW yuftir qabla an yusalli ala rutabat. Nabi dulu berbuka puasa pertama kali dengan rotobat, yaitu rutab, kurma yang masih, ya, setengah matang lah, nggak matang betulan, yang masih seger. Fa'ilam takun rotobat fatumerat, kalau nggak ada rutab, kurma yang sudah kering itu. Ya, fa'ilam takun tumerat hasahasawat minma, kalau nggak ada
rutab, nggak ada kurma, Rasul meminum air putih. Ya, apakah boleh dengan kolak? Ya, boleh-boleh saja, apapun boleh. Nah, yang penting makanan ataupun minuman. Cuma ini yang afdal, yang Rasul apa? Sunnahkan. Ini mustahabat. Nah, kemudian disunahkan juga di kala puasa banyak-banyak berdoa. Kata Rasul, salasun la turadu da'watum asam hina yuftir. 3 golongan yang tidak ditolak doanya orang yang puasa ketika dia berbuka. Wal imamul adil, pemimpin yang adil, wa da'watul mazlum, doa orang yang terzalim. Dan dalam surat Al-Baqarah tadi lanjutan ayat puasa ya 186 ayatnya. Ya, ayat 186 surah Al-Baqarah Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i da'a. Apabila hambaku bertanya kepada engkau Nabi Muhammad tentang diriku, jawablah aku dekat, aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Kata para ulama, Allah menyisipkan pembahasan doa di ayat-ayat puasa. Itu menunjukkan doa di kala puasa Ramadan mustajab insyaallah ta'ala. Nah, itu diantara yang disunahkan di kala puasa Ramadan, banyak berdoa. Kemudian disunahkan juga ketika sudah berbuka membaca zahabaz zama'u wa tallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Kemudian memperbanyak zikir kepada Allah, membaca Al-Quran, dan seterusnya. Kalau di sini yang kita tulis, menghadiri pengajian-pengajian yang bermanfaat di masjid-masjid Allah. Tentunya pengajian yang dibacakan qala Allah, qala Rasul, wa qala as-sahabah. Memperbanyak sedekah kepada karib kerabat dan orang-orang yang membutuhkan. Tidak berlebihan dalam makan dan minum ketika berbuka puasa. Karena setelah berbuka ada sholat ya taraweh. Ya, jangan terlalu kenyang. Nah, type yang berikutnya, hal-hal yang tidak merusak puasa. Ini yang sering kita isyaratkan juga. Terkadang banyak orang-orang kita yang awam khususnya, mereka tidak bisa bedakan mana yang dibolehkan, mana yang tidak dibolehkan. Mana yang membatalkan dan mana yang tidak membatalkan puasa. Maka perlu disampaikan di sini. Yang tidak merusak puasa, makan dan minum dalam keadaan lupa. Ya, Rasul mengatakan, man nasiya wa huwa shaim fa akala wa syariba falyutimma shaumahu. Barang siapa yang lupa sedangkan dia dalam keadaan berpuasa lalu dia makan atau minum, sempurnakanlah puasanya. Fa inna ma at'amahu Allah wa saqah, karena Allah yang memberinya makan dan minum. Ini kalau apa? Lupa, bukan pura-pura lupa. Ya, betulan lupa. Ya, apalagi di awal-awal Ramadan karena terbiasa bangun tidur langsung ya makan, minum atau nyemil atau ngopi. Ya, misalnya habis makan sahur, misalnya habis sholat subuh, tertidur sebentar, kemudian apa? Bangun-bangun sudah ngopi misalnya. Nah, ini kalau sadar dia puasa, maka batalkan atau lanjut? Lanjut apa? Jangan ngopinya. Nah, taib, ini lupa. Atau mukhtian. Mukhtian tadi, dia khilaf. Ya, bangun tidur, selesai ngeleset kerja tadi, istirahat habis asar, ya, lihat kok mendung, kok gelap. Wah, ini kelihatannya sudah apa? Waktu berbuka puasa. Langsung ngambil minum, ngambil makan, padahal masih belum azan maghrib, belum waktu tenggelam matahari. Maka orang itu mukhti, keliru, lanjut atau batalkan? Lanjut apanya? Puasanya. Atau mukrohan, atau orang itu dipaksa berbuka, ada nggak? Seandainya, ini seandainya, ya, orang itu dipaksa, ya, untuk berbuka puasa, ya, oleh mungkin sayyidnya, jeragannya, mungkin ya, meskipun ini hampir apa? Ya, baik. Nggak dipaksa saja juga apa? Banyak yang nggak puasa kok. Ini seandainya ada sikon
mengatakan demikian, dia dipaksa, maka tidak ada dosa baginya, dan dia tetap wajib melanjutkan puasanya. Tadi sudah kita sampaikan dalilnya, Rasul juga mengatakan, innallaha wada'ala ummati al-khata' wa nisyan wa mastukrihu alaih. Allah meletakkan dari umatku, artinya mengampuni atas umatku, al-khata', kekhilafan, kelupaan, dan keterpaksaan. Hadis sahih riwayat At-Tabrani. Kemudian yang tidak membatalkan puasa, kita percepat sedikit, al-qai' biduni ta'ammud, muntah tanpa sengaja. Misalnya kan banyak orang juga nggak suka durian, betul nggak? Ini lagi musim durian sekarang, lagi lewat tempat yang penuh dengan durian, langsung apa? Langsung misalnya, paham ya? Iya, misalnya, enggak batal puasanya, lanjut puasanya, paham? Ya banyak, macam-macam, apapun, naik bimo, naik bis, naik pesawat, tiba-tiba muntah, apapun sebabnya, yang penting tidak tiba-tiba keluar, paham? Nah nanti bedanya dengan yang niat memuntahkan. Mual di perut, tadi mungkin lewat toko durian atau apapun lah, atau naik bis, naik bemo, kemudian rasa mual di perutnya, kemudian dia keluar dari bis, kemudian pergi ke misalnya toilet atau ke wastafel, kemudian dia memuntahkan, maka batal puasanya. Rasul mengatakan, man dara'ahu al-qai' wa huwa sha'im falaysa alaihi qada. Barang siapa yang muntah tanpa sengaja dalam keadaan dia puasa, tidak wajib mengqadha. Lanjutkan puasanya. Namun kata Rasul SAW, wa man taqayya'a fa alaihi al-qadha. Barang siapa yang sengaja muntah, maka wajib mengqadha. Itu bedanya. Paham? Yang berikutnya yang tidak merusak puasa, al-qubla lizaujah lisyekhi wasyab dalam tu'addilil jima'. Bercumbu, mesraan, mencium pasangan atau suami atau istri, bagi yang tua atau yang muda, selama tidak sampai mengarah kepada jima', maka itu tidak membatalkan puasanya. Apa dalilnya? Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah berkata, kana Rasul SAW yuqabbil wa huwa shaim. Rasul dahulu mencium istri-istri beliau dalam keadaan beliau berpuasa. Wa yubashir, dan beliau yubashir, mencumbui istri beliau dalam keadaan beliau berpuasa. Ada dai yang jahil murakkab, itu kok boleh bercumbu? Kan membatalkan puasa. Ini GBLK yang parah. Paham? Nah, jahil kuadrat. Ini Rasul, sebagaimana kata Aisyah, yubashir. Bedakan yubashir dengan yujami. Tidak semua mencumbui istrinya berarti menyetupui. Bedakan dua kata itu. Paham? Mencumbui istri, bercumbu dengan istri tidak harus apa? Berjima. Paham? Kalau jima itu pasti membatalkan puasa. Kafaranya berat. Tapi bercumbu tidak harus namanya apa? Berjima. Paham? Yang penting tadi, bedakan antara bercumbu dengan apa? Bersetubuh. Wa kana amlukukum irbi. Dan Rasul itu bisa menahan nafsu beliau. Maka ini juga sama. Kita boleh mencium, boleh bercumbu dengan pasangan, dengan istri, selama apa tidak sampai mengarah kepada al-jima. Dan juga jangan direkayasa. Mohon maaf, misalnya kebelet, ayo kita safar ke Batu. Allah maha tahu niat. Wallahu alimun bidati as-sudur. Tapi kalau memang sudah rencana safar karena kebutuhan yang lain, kemudian sudah safar, ya silakan makan minum saja halal. Pendon. Baik. Yang berikutnya,
Al-ihtilam naharan wala kharajal mani. Mimpi basah di kala siang hari. Ya, ini tanpa ada niat dan seterusnya. Bedakan dengan onani. Kalau itu membatalkan apa? Puasa. Khurujul mani min ghairi ta'ammud au qasdin. Kalau tanpa sengaja, maka sekali lagi itu tidak membatalkan puasa. Nah, kalau onani jelas membatalkan puasa. Kemudian takhir ghusl janabah awil haid awil nifas minal lail ila ba'da tulu'il fajr. Menunda mandi jenabat atau mandi setelah suci haid atau nifas sampai terbitnya fajar. Misalnya suami istri ya melakukan hubungan ya bersetubuh di malam hari, kemudian bangun-bangun sudah hampir waktu fajar, maka waktu yang sempit digunakan makan sahur dulu. Paham? Ya, kemudian azan, belum mandi jenabat. Apakah lanjut puasanya ataukah dibatalkan? Lanjut. Boleh dia mandinya ya pas waktu azan itu atau setelah azan, kemudian dia salat subuh. Tidak disyaratkan mandinya sebelum terbit fajar. Nah, atau tadi wanita yang suci dari haid ataupun nifas. Kemudian disebutkan di sini kata Syekh, al-madmadha wal istinshaq bi ghairi mubalaghah. Berkumur ya, berkumur dan istinshaq tapi tidak sampai ya terlalu dalam, menelan airnya. Itu dibolehkan. Kemudian memakai siwak atau ya sikat gigi. Boleh. Ya, tidak membatalkan, tidak merusak pahala puasa. Pakai pasta gigi boleh. Ya, cuma jangan dimakan. Nah. Kemudian juga mencicipi tadzawuqut ta'am. Ya, ini bagi mak-mak, bagi ummahat boleh mencicipi tapi jangan seentong. Ya, nyicipi ya sewajarnya. Di ujung lisan saja. Ya, jangan di Allah Maha tahu. Ya kalau Taib tadzawuqut ta'am bisyarti alla yadkhul syai'an ila jawfi. Namun dengan syarat tidak sampai masuk ke kerongkongan. Kalau memang khawatir ya dia tinggalkan, dalam masalah. Sudah chefnya kelas tinggi, nggak pakai dicicipi pasti enak sih misalnya. Boleh-boleh saja. Nah, kemudian al-iktihal wal qatrab fil ain wal udhun, memakai tetes mata ataupun telinga meskipun ada terasa di kerongkongan misalnya, karena itu bukan bentuk makanan ataupun minuman. Itu tidak membatalkan, tidak merusak pahala puasa juga. Atau suntik ya yang bukan merupakan pengganti makan dan minum ya ataupun infus tadi. Ya, selama itu bukan pengganti makan dan minuman. Bal urriqi wan nakhama, menelan air liur ataupun an-nakhama, ria istilahnya, tidak membatalkan puasa. Memakai obat seperti ya obat asma itu disemprotkan ya di hidung atau di mulut, ini tidak mengapa karena itu bukan makanan dan minuman. Demikian pula cabut gigi ya, meskipun keluar darah, tidak ada dalil yang mengatakan itu membatalkan atau merusak ya puasa. Yang berikutnya al-iktisal naharan litabarut wal atas wal harri wa ghairihi. Mandi ya, nyemplung misalnya di kolam renang ya karena kepanasan, maka boleh-boleh saja selama tidak ya minum airnya. At-tatayub fi Ramadan, memakai minyak wangi, itu boleh-boleh saja. Enggak ada, sekali lagi semua ini kenapa kok tidak dikatakan membatalkan puasa? Karena memang enggak ada dalilnya. Ya, kita beragama dengan dalil. Kalau ada yang mengatakan ini membatalkan, mana dalilnya? Selama tidak ada dalilnya, itu sekali lagi tidak ya dikatakan membatalkan puasa. Apalagi jelas-jelas Rasul mencontohkan. Contoh di sini, idza tala al-fajr wal ina fi yadi fala yadau hatta yaqdi hajatahu. Apabila terbit fajar sedangkan gelas ada di tangan ya, maka jangan diletakkan sampai dia
menunaikan hajatnya. Ya, dia sudah makan, ngambil gelas, mau minum, Allahu Akbar, azan subuh. Lanjutkan minumnya. Rasul yang mengatakan demikian. Rasul bersabda, "Idza sami'a ahadukum nida wal ina fi yadi fala yadha'uhu hatta yaqdi hajatahu." Apabila salah seorang di antara kalian mendengar suara azan, sedangkan gelas di tangannya, jangan dia letakkan sampai dia menunaikan hajatnya. Tapi syaratnya kata ulama, gelas sudah di, botol sudah di tangan. Jangan masih apa? Jangan sampai belayu ke dapur dulu, buka kulkas dulu, ya ini tidak boleh, ya. Atau beli dulu tidak boleh, ya. Selama apa? Gelas sudah di tangan, lanjutkan meskipun sudah azan. Dan ini sebagai bantahan juga, tidak ada azan imsak. Paham dong? Ya, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil asfadi minal fajar. Makan dan minumlah sampai jelas, ya, benang putih dari benang hitam dari waktu fajar. Ya, berhentinya orang makan sahur kalau sudah apa? Azan. Bukan 10 menit orang disuruh apa? Berhenti makan dan minum. Ya, sekali lagi, tidak ada dalam sunnah Rasul azan imsak. Kemudian juga yang tidak membatalkan merusak puasa al-hijamah. Ya, berbekam sebagaimana dikatakan Rasul berbekam dan beliau dalam keadaan berpuasa. Wallahu ta'ala a'lam. Sebetulnya masih banyak dalam kitab ini yang belum disampaikan, tapi insya Allah itu cukup ya sebagai gambaran secara global. Perinciannya antum lanjut lagi. Entah baca buku yang lain, yang penting sesuai dengan dalil qala Allah wa qala ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ya, ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Insya Allah ketemu lagi ya di bulan April insya Allah. Semoga semuanya sehat walafiat, istiqomah di atas tauhid dan sunnah Rasulullah SAW. Semoga Allah memberikan kepada kita pertolongan untuk bisa beribadah sebaik-baiknya di bulan Ramadan, dan semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.